Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deta Nurmania Renita dari kelas manajemen dengan nomor NIM 91/2004. Nah, sekarang saya ingin presentasikan fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kita harus mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu ya. Jadi bahasa itu digunakan oleh seseorang untuk mengekspresikan dan juga digunakan sebagai alat berkomunikasi antar sesama manusia. Dan juga bahasa dapat diartikan sebagai simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat akan berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu, sehingga pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan masyarakat itu sangatlah penting. Dan juga bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober, lalu perkembangan bahasa Indonesia semakin meningkat. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi setiap waktunya. Nah, sekarang kita harus mengetahui fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia adalah utamanya sebagai alat untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Nah, digunakan dengan cara atau alat lain yang misalnya bertanda atau gambar atau isyarat bagi orang yang mungkin mengalami gangguan seperti tunarungu ataupun tunanetra. Dan juga di sini kita bisa langsung melihat kedudukan bahasa Indonesia ya, betapa pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu. Dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia atau bahasa nasional, bahasa sering berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lalu lambang identitas nasional atau negara kita sendiri, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya dan juga bahasanya setiap daerah, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dan juga bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam hubungan pada tingkat nasional, dan juga bahasa resmi di dalam pembangunan pembudayaan. Sejarah bahasa Indonesia itu sendiri ada di abad ke-7. Bahasa Indonesia pertama kali digunakan di bahasa Melayu ya. Jadi dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Itu dibuktikan dengan ditemukan prasasti yang kedudukan Bukit Berangka tahun 683, Palembang Talang Tuo berangkat tahun 684 Masehi. Lalu merambat ke tahun 1928 peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober, pada saat itu para pemuda sedang berkumpul dan rapat pemuda. Dan rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang disebut nama Sumpah Pemuda. Lalu pada tahun 1945, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus telah mengukuhkan kedudukan yang berfungsi bahasa Indonesia secara nasional menjadi bahasanya bahasa negara. Digunakan hingga kini 2020. Saat ini bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai masyarakat ya, dari kalangan atas maupun kalangan menengah ke bawah. Dan juga meskipun bahasa dari daerah masing-masing, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-harinya. Pembahasannya, mari kita bahas pembahasan. Di sini komunikasi perhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah. Jadi pada umumnya masyarakat daerah pun akan menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari. Dan juga kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dan IPTEX perkembangan terus berjalan hingga kini. Bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai alat dan produknya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir, sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu teknologi. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa bahasa Indonesia sendiri itu mempunyai fungsi dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat. Nah, bahasa Indonesia sendiri berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan. Saran saya sendiri adalah sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bangsa Indonesia agar tercapai makna yang cepat, tepat, dan efisien bagi penerus kita selanjutnya. Sekian dulu presentasi saya hari ini.
Semoga dapat membantu semua, dan itu saya ucapkan terima kasih. Jika gue